Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, kembali kita mengikuti episode Wanita Surgawi. Episode program yang ditunggu-tunggu, dan kami sudah mendengar kesaksian bagaimana program ini memberkati. Saya berharap apa yang kita akan dengar pada sesi ini, pada episode ini, memberkati saudara-saudara sekalian. Saya didampingi oleh beberapa mahasiswa STT Ekumene yang akan ikut bersama-sama dengan saya menyanyi, menyembah Tuhan, ya. Tenggelamkanku Bapa di dalam hadirat-Mu. Kita naikkan pujian itu. Tenggelamkanku Bapa di dalam hadirat-Mu, di dalam hadirat-Mu. Dimanapun ku berada, setiap waktu ku akhiri jalanku di dalam hadirat-Mu. Perhentian yang sempurna hadirat-Mu Bapa. Tenggelamkanku Bapa, tenggelamkanku Bapa di dalam hadirat-Mu, di dalam hadirat-Mu. Dimanapun ku berada, setiap waktu Tuhan, setiap waktu ku akhiri jalanku di dalam hadirat-Mu. Perhentian yang sempurna hadirat-Mu Bapa. Tak ku berpaling dari hadirat-Mu, tak ku berpaling dari hadirat-Mu, tetap tinggal dalam-Mu. Kini selamanya di hadirat-Mu Bapa. Ajarku jaga hadirat-Mu di dalam kekudusan. Kini selamanya di hadirat. Tak ku berpaling, tak ku berpaling dari hadirat-Mu, tetap tinggal dalam-Mu. Selamanya di hadirat-Mu Bapa. Ajarku jaga hadirat-Mu di dalam kekudusan.
kini selamanya di hadirat-Mu, kini selamanya, kini selamanya di hadirat-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, taruh perkataan-Mu di mulut anak-Mu ini. Buat kami takjub dan kagum terhadap kebenaran-Mu yang kami akan dengar. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudaraku sekalian yang kekasih, kalau kita melihat sejarah gereja awal atau gereja perdana, kita melihat bagaimana hidup orang Kristen tidak ada enaknya sama sekali. Banyak mereka yang terlahir sebagai orang Kristen, sepanjang umur hidupnya sampai meninggal dunia ada dalam masa penganiayaan. Dan itu berlangsung selama ratusan tahun. Kalau dihitung dari tahun 30 sejak peristiwa Pentakosta sampai tahun 380 Masehi, yaitu ketika kekristenan menjadi agama negara oleh dekrit atau keputusan Theodosius Agung, maka kira-kira yang dialami oleh orang Kristen, penderitaan yang dialami oleh orang Kristen itu 3,5 abad. Maka ada angka 3,5. Dan kalau kita membaca kitab Wahyu, kita menemukan bagaimana wanita itu ya dipelihara Tuhan. Dipelihara Tuhan di padang gurun selama 1260 hari lamanya. Ini 3,5 tahun yang menjadi gambaran dari 3,5 abad. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Pasti tidak kebetulan angka-angka seperti ini, saudara. Jadi kalau saya ditanya, Pak, siapa perempuan yang dimaksud di Wahyu pasal 12? Saya pasti menjawab, itu gereja Tuhan. Perempuan ini mewakili gereja Tuhan. Tapi perempuan ini juga melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa. Ya tentu perempuan di sini adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang menyertai gerejanya. Nah saudaraku sekalian, mungkin ada orang berkata, wah enggak enak banget ya Pak ya. Hidup di zaman gereja perdana atau gereja mula-mula yang harus menderita sejak lahir sampai mati. Tapi saudara, percayakah saudara? Justru mereka yang sekarang sudah meninggal dunia, sudah di surga, akan mengatakan, untung saya hidup di gereja perdana abad 1, 2, sampai 3 dan menjelang abad keempat. Untung. Karena mereka diarahkan untuk mewarisi kerajaan surga. Mereka orang-orang yang tidak memiliki dunia ini. Mereka dijauhkan dari kesenangan dunia. Mereka tidak memiliki harta, tidak memiliki ketenangan, tidak memiliki kenyamanan sama sekali. Tapi luar biasa, saudara. Karena mereka justru mewarisi kerajaan surga. Jadi kalau orang berkata, untung saya tidak hidup di gereja, hidup pada zaman gereja mula-mula atau gereja perdana, Anda salah. Mestinya beruntung kalau kita hidup di gereja perdana. Nah hari ini kita hidup di tengah-tengah kemungkinan kita bisa meraih dunia. Kita hidup di tengah-tengah keadaan di mana kita bisa menikmati dunia. Dan kenyataannya hampir semua orang Kristen terbawa menikmati dunia dalam kewajaran hidup anak dunia. Jauh dari standar hidup sebagai orang Kristen. Standar hidup kita adalah Tuhan Yesus.
Kalau Tuhan Yesus berkata serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya, menunjukkan bahwa Yesus tidak punya apa-apa. Bahkan mati pun dengan keadaan tubuh setengah telanjang, tergantung di kayu salib. Saya tidak mengatakan bahwa kita mencontoh secara fisik tidak punya pakaian. Tapi artinya kita tidak perlu mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini. Kalau Paulus mengatakan asal ada makanan pakaian cukup, itu berarti memang kita hidup di dunia ini hanya bisa melewatinya. Tapi sayang saudara, standar hidup Kristen seperti ini jauh dari kehidupan banyak orang Kristen hari ini. Menyedihkan saudara, termasuk saya dulu sebelum saya diubahkan Tuhan seperti hari ini, saya juga hidup dalam kewajaran anak dunia. Ya, saya sebagai pelayan Tuhan, saya peduli dengan pelayanan di daerah. Saya serius melayani, tetapi masih ada agenda-agenda pribadi. Bersyukur hari ini Tuhan telah ubah. Saya mengerti apa artinya segenap hidup kita untuk Tuhan. Tuhan menjadi satu-satunya kepentingan kita. Jadi kalau sekarang ada ibu-ibu atau kaum wanita yang merasa gagal, entah gagal studi, gagal karir, gagal berumah tangga, dulu punya banyak mimpi waktu masih remaja pemuda, setelah menikah, gelar kesarjanaannya tidak kepake, ya ikut suami. Ternyata suami berkhianat. Ibu tidak memiliki apa-apa lagi, umur sudah makin menua. Tidak punya keluarga yang utuh. Mungkin anak-anak juga tidak menghormati. Jangan merasa gagal. Ibu-ibu bisa mulai merintis kehidupan. Merintis kehidupan bersama dengan Tuhan. Seperti yang tadi telah kita nyanyikan. Siapapun ibu-ibu di sini, tenggelamkan dirimu di dalam hadirat Tuhan. Sebaliknya mungkin saya termasuk beruntung, pendidikan tinggi, punya keluarga baik-baik, anak menantu cucu baik-baik, ekonomi juga baik, tidak kekurangan apa-apa. Saya bisa menikmati dunia. Tapi saya tidak memilih itu. Ini bukan keberhasilan. Menjadi keberhasilan kalau aku menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah untuk pekerjaan Tuhan. Kita harus berani meninggalkan kewajaran hidup anak dunia dan fokus ke langit baru, bumi baru. Seandainya ibu-ibu yang malang yang tadi saya sebut, kegagalan rumah tangga, studi, karir, dan lain-lain. Hidup di zaman gereja mula-mula, Anda juga tidak menikmati suami yang baik atau anak. Mungkin tidak pernah menikah sampai meninggal. Dan Paulus dalam suratnya juga mengatakan, wanita-wanita yang tidak menikah, tidak usah menikah. Nah, Paulus mengatakan itu karena Paulus yakin pada zaman itu Yesus akan datang. Paulus dikatakan sebagai seorang yang eskatomaniak, maniak dengan kedatangan Tuhan. Dan ini benar. Kalau Paulus menulis surat di tahun 50-an, tahun 70 Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem. Berarti juga kiamat lokal. Jadi saudara-saudaraku sekalian, bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang hidupnya sekarang sukses, punya pekerjaan, punya rumah tangga, punya kehidupan ekonomi yang baik, jangan merasa berhasil. Karena bukan itu keberhasilan yang sesungguhnya. Sebaliknya bagi saudara yang tidak merasa memiliki apa-apa, jangan merasa gagal. Karena kegagalan yang sesungguhnya adalah ketika seseorang tidak mendapatkan tempat di hadirat Allah. Kalau seseorang hidup di dalam hadirat Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidup dalam kekudusan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia memiliki tempat. Betapa sulitnya menjelaskan ke orang bahwa hidup kita itu singkat sekali loh.
sangat singkat. 100 tahun itu tidak setitik air di lautan, saudara. Aduh, saudara, enggak kebayang. Saya seringkali merenungkan dan membayangkan betapa singkatnya hidup ini. Dan itu yang memberikan inspirasi kepada kita, kepada saya pribadi, untuk fokus ke langit baru, bumi baru. Jadi saudara-saudara jangan merasa gagal. Yuk ibu-ibu bangkit. Jangan putus asa. Ya di Abam sering saya membaca ibu-ibu yang putus asa, yang jadi stres, depresi, lalu stres depresinya menjadi penyakit. Ada yang mau bunuh diri, aduh saudara, bodoh. Jangan bodoh. Belum kegagalan kalau hanya gagal rumah tangga, gagal karir, gagal studi, belum. Kegagalan yang sesungguhnya kalau seorang ditolak, tidak mendapat tempat di hadirat Tuhan. Ayo bangkit ibu-ibu. Saya percaya pesan ini khusus untuk banyak ibu-ibu yang sekarang sedang tergeletak. Ibu-ibu yang kehilangan kehidupan. Ibu-ibu yang kehilangan masa depan. Ibu-ibu yang merasa dia telah kehilangan hidup dan nyawanya. Atau bapak-bapak yang merasa kehilangan hidup dan nyawanya. Anda belum kehilangan. Anda masih punya kesempatan. Oleh karenanya kita harus menyadari bahwa hidup yang sesungguhnya bukan hari ini. Hari ini sementara seperti mimpi. Hidup yang sesungguhnya itu nanti di langit baru, bumi baru. Walaupun saya tahu bahwa tidak banyak orang yang peduli kampanye promosi saya ini. Tapi saya terus berkampanye. Saya terus promosi. Orang mau dengar, mau tidak, aku bicara terus. Dan sekarang ibu-ibu, bapak-bapak yang mendengarkan program ini, saudara adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi pewaris kerajaan surga. Karenanya kita harus bulatkan tekad kita. Tekad kita untuk hidup tidak bercela. Tekad kita untuk menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang berharga. Dari beberapa lagu yang saya tulis, lagu ini termasuk yang sering kami nyanyikan. Aku berjanji. Aku berjanji menghormatimu. Dalam segala perkara di matamu tak bercela. Ingat waktu kita berjanji di depan pendeta untuk menjadi istri atau suami yang setia. Kita tidak pernah berpikir kita akan selingkuh atau tidak setia. Dan mungkin sekarang ada ibu-ibu yang kecewa. Karena janji manusia omong kosong. Ibu-ibu ada yang dikhianati dan merasa seperti sampah yang dicampakkan. Kalau Anda berjanji kepada manusia, manusia mengingkari janjinya. Saudara berjanji kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengingkari. Janjinya akan beserta dengan kita. Saya rindu, saudara juga harus rindu. Suatu hari kita dijemput Tuhan. Kita masuk rumah abadinya. Dan ketika kita melihat kemuliaan Tuhan di kerajaan surga, semua kelelahan, kekecewaan lenyap dan tidak kita ingat lagi. Aku berjanji menghormatimu. Aku berjanji, Bapa di dalam surga, menghormatimu. Masa Yesus kami tasya dalam segala perkara. Di matamu tak bercela. Di matamu tak bercela. Aku berjanji. Menghormatimu, hanya Engkau yang berharga, hanya Engkau yang berharga dalam hidupku, ku menghormatimu, Bapa Yahweh yang di surga. Ku menghormatimu,
menghormatimu, Bapa Yahweh yang ku cinta. Selamanya kau ku sembah, ku puji dan ku puja, ku menghormatimu, ku menghormatimu, Bapa Yahweh yang di surga, di tempat maha tinggi yang maha suci, ku menghormatimu, Bapa Yahweh yang ku cinta. Selamanya kau ku sembah, ku puji dan ku puja. Saya kalau boleh mengatakan, saya garansi, saya jamin, saya mau mengatakan ini, saya garansi, saya jamin. Tapi rasanya kata ini tidak patut keluar dari mulut saya. Siapa saya mau menggaransi dan menjamin. Tapi dari pengalaman hidup yang saya alami, saya jalani, dan melihat kehidupan orang-orang yang berjalan dengan Tuhan, saya mestinya berani berkata, aku garansi, aku jamin. Begitu saudara memandang Tuhan, tidak melihat kegagalan-kegagalan hidupmu, begitu engkau menatap Tuhan dan mengatakan, Tuhan, aku mau mengikut Engkau. Begitu saudara menaruh pengharapanmu kepada Tuhan dan hidup untuk melakukan kehendak-Nya, menyenangkan Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan, dan melayani Tuhan sesuai dengan tempat bidang yang Tuhan percayakan kepada saudara, hidup saudara akan berubah. Hanya cara ini yang membuat saudara bangkit dari keterpurukan. Saya tidak cukup berkata sabar ya Bu, sabar Bu, tidak cukup. Toh akhirnya saudara akan merasa terpuruk, terbuang, dan saudara bisa mati dalam kekecewaan. Dan setan mau saudara berkeadaan seperti itu. Sekarang apapun dan bagaimanapun keadaanmu, Tuhan bisa pulihkan. Mungkin saudara berkata, Pak, umur saya sudah mulai tua. Dengan umur seperti ini bagaimana saya bisa memulai hidup baru? Selagi nafas kita masih ada di paru-paru, selagi kita masih memiliki jantung yang berdetak, nadi yang berdenyut, kita masih punya kesempatan untuk dipulihkan. Siapapun saudara yang mendengar pesan Tuhan ini, Tuhan memanggil saudara untuk bangkit dan menatap kehidupan hari esok yang penuh harapan. Kegagalanmu dalam studi, karir, rumah tangga, atau saudara gagal dalam kesehatan karena saudara terpuruk dalam sakit penyakit, semua itu tidak menghalangi saudara mempersiapkan kehidupan yang lebih baik di dalam kerajaan surga. Betapa Tuhan sayang kita. Tak terbayangkan, tak tergambarkan kasih Tuhan kepada saudara. Kalau saudara bisa merasakan kasih saudara kepada orang yang saudara kasihi, misalnya seorang ibu atau seorang bapak mengasihi anak-anak saudara, tahukah Tuhan mengasihi saudara lebih dari saudara mengasihi orang yang saudara kasihi? Tuhan ingin saudara dipulihkan. Tuhan ingin saudara dibangkitkan. Karena saudara sangat berharga di mata Allah. Mungkin dari kecil engkau dicampakkan oleh orang tua pilih kasih, orang tua tidak adil membagi kasih dan perhatian. Kemudian hari
remaja pemudamu engkau dibully oleh teman-teman. Engkau merasa minder, merasa kecil hati, merasa bukan siapa-siapa. Sekarang jadi istri dicampakkan oleh suami atau bahkan tidak dihargai oleh anak. Jangan merasa saudara menjadi orang yang tidak bernilai. Saudara sangat berharga di mata Allah. Saya sering mengatakan dalam khotbah saya, dan ini memberikan inspirasi yang kuat sekali. Sebelum mama papa melahirkan kita, Allah sudah melahirkan kita di dalam pikirannya. Wow, luar biasa. Siapakah kita ini? Sebelum orang tua kita melahirkan kita, Tuhan sudah melahirkan kita di dalam pikirannya. Dan Allah merancang menjadi manusia apa, saudara? Kalau saudara merasa gagal, karena saudara meleset dari rencana Allah. Kalau saudara masih memiliki jantung yang berdetak dan mendengar suara Tuhan ini, saudara masih mau datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan selamatkan saya. Seperti Petrus yang tenggelam di Danau Galilea, Tuhan akan ulurkan tangannya dan berkata, mari berjalan bersamaku. Tuhan menghargai saudara. Bahkan Tuhan menghargai saudara lebih dari saudara menghargai diri saudara sendiri. Luka hatimu, sakit jiwamu, di mana engkau merasa tidak berharga, harus disembuhkan, harus dipulihkan kembali. Engkau berharga sekali di mata Allah. Sangat berharga. Apalagi kalau saudara berani berkata, aku berjanji menghormatimu. Wow. Kamu akan menjadi orang yang luar biasa. Kalau berani berkata, aku berjanji menghormatimu dalam segala perkara, tak bercela atau berarti hidup kudus. Wow, Anda menjadi istimewa di mata Allah. Siapa yang mengistimewakan Tuhan dalam hidupnya, dia juga akan diistimewakan. Kalau saudara mau hidup suci, menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, maka Tuhan pun akan menghargai saudara. Kalau manusia saudara hargai tapi tidak membalas, tidak dengan Tuhan. Kalau engkau menghormati Tuhan, engkau akan dimuliakan. Kalau engkau hidup suci yang berarti engkau menghargai Tuhan, engkau akan ditinggikan. Hari ini jangan takut kita berjanji menghormati Tuhan. Ini sisa waktu umur hidup kita. Kita mau menghormati Tuhan. Kita akhiri perjumpaan kita dengan pujian ini. Aku berjanji menghormatimu. Aku berjanji, Bapa di dalam surga, menghormatimu. Malam masahin atas keiner, warpasan yotos. Dalam segala perkara, mewakili semua yang bersedia berjanji. Di matamu, aku juga. Aku berjanji Bapa, aku bersedia. Aku mau mengatakan kepadamu ya Bapa, bahwa aku mengasihi Engkau. Aku mencintai Engkau Bapa, aku menghormatimu. Hanya Engkau yang berharga dalam hidupku Tuhan. Ku menghormatimu Bapa Yahweh. Amin. Ku menghormatimu Bapa Yahweh yang di sorga, di tempat maha tinggi yang maha suci. Ku menghormatimu Bapa Yahweh yang ku cinta. Bapa Yahweh yang ku cinta. Selamanya kau ku sembah. Selamanya. Amin masan palsu.
puji dan ku puja. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa, menjadi motivasi kami semua Bapa untuk bangkit dari keterpurukan kami dan memulai hidup di dalam Engkau, hidup baru di dalam Tuhan dengan gairah dan semangat yang baru. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu di program Wanita Surgawi yang akan datang. Tuhan memberkati.